Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih zat adiktif. Dan zat adiktif berikutnya yang kita akan lihat ada yang biasa disebut penenang atau nama lainnya adalah seperti yang termasuk penenang yang kita akan bahas hari ini adalah sedativa dan hipnotika. Sedativa dan hipnotika. Baik. Beberapa macam obat dalam dunia kedokteran yang termasuk di dalam sedativa dan hipnotika ini, contohnya adalah ada yang disebut dengan pil BK dan Magadon. Dan sedativa ini ada yang dibentuk sudah diolah dalam seperti gambar pada ini. Dan Magadon ini banyak sekali dalam obat-obat tertentu yang dicampurkan ke dalamnya dan fungsinya sebagai penenang yang Magadon ini. Nah, modelnya ini seperti ini yang diolah dalam bentuk kapsul dan termasuk zat adiktif. Artinya saat ini obat juga kalau digunakan terus-menerus maka yang menggunakan itu bisa menjadi aditif atau tergantungan pada obat itu. Tanda-tanda penggunanya pada ini pemakai pemula mula-mula gelisah, kemudian mengamuk, lalu mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara dan tindakannya sangat lambat. Ini penggunaan yang ilegal. Tentu beda kalau penggunaan di rumah sakit atau medis. Nah, jika sudah kecanduan artinya penggunanya semakin sangat tergantung, gejala gelisah, suka tidur, gemetar dan pada akhirnya akan muntah, berkeringat, denyut nadinya cepat, tekanan darah naik dan bisa kejang-kejang. Pada saat dia kejang-kejang, istilah mereka itu disebut dengan sakau. Zat adiktif berikutnya adalah alkohol. Berdasarkan kandungan alkoholnya minuman keras dikelompokkan menjadi ada beberapa golongan. Ada golongan pertama adalah golongan A apabila berkadar etanolnya itu 1-5%. Golongan kedua atau golongan B apabila berkadar etanol 5-20%. Dan golongan ketiga apabila golongan kadar alkoholnya golongan C ini berkadar etanol 20-50%. Di pasaran masih banyak beredar, tapi di Indonesia itu penjualannya itu dibatasi. Jadi tidak dijual secara sama seperti barang-barang lain, tapi itu dibatasi. Nah, tanda-tanda dan gejala pemakai orang yang tergantung sama ini ketika berlebihan menggunakannya itu gembira, pengendalian diri turun. Oleh sebab itu banyak sekali yang ketika selesai minum itu berujung pada suatu perkelahian karena pengendalian dirinya turun, mukanya merah, kemerahan. Nah, ini pengguna, tanda-tanda pengguna. Berikut yang kita akan lihat psikotropika. Yang kita lihat tadi adalah zat adiktif, yang terakhir alkohol, dan sekarang ini kita akan lihat yang namanya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetik yang bukan narkotika dan berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi penggunaannya ini psikotropika itu zat di luar dari narkotika, ya, yang berkhasiat psikoaktif yang dipengaruhi adalah susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan yang sangat khas pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Itu namanya psikotropika.
definisikan. Nah, jenis-jenisnya yang kita akan lihat berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Psikotropika itu dapat dikelompokkan menjadi, ada yang pertama itu biasa disebut obat stimulan, yang kedua biasa disebut depresan, dan yang ketiga halusinogen. Nah, ini termasuk, jadi ini bukan di luar dari tadi dari definisinya, berdasarkan efek yang ditimbulkannya ini dikelompokkan 3. Nah, nanti kita akan lihat ketiga-tiganya, dan sampai di sini pembahasan kita tentang psikotropika.